dan juga perlindungan terhadap stroke harus mendapat perhatian yang lebih atau sama dengan perlindungan terhadap kematian akibat penyakit jantung koroner. Ya. Nah, kita lihat di sini kejadian atau prevalensi mikroalbuminuria pada pasien tipe 2, ya. 49% pasien secara global itu mengalami mikro dan makroalb, ya. Yang terbanyak adalah mikro, karena dari mikro menjadi makro, dan eGFR-nya itu sudah kurang dari 60 ml dalam 22% pasien yang dideteksi diabetes di seluruh dunia. Dan ini global perspektif, terjadi peningkatan albumin kreatinin rasio 48% dengan eGFR kurang dari 60%, dan kalau digabungkan menjadi rata-ratanya 56%. Ini di seluruh dunia. Tapi di Asia kalau kita lihat, gabungan antara ACR yang meningkat dengan eGFR yang menurun itu ternyata lebih tinggi daripada kejadian di dunia, yaitu sebesar 65%. Berarti kejadian gangguan terhadap ginjal pada pasien diabetes di Asia ini menjadi lebih banyak dibandingkan di dunia sendiri, ya. Sehingga screening penyakit ginjal, ya, pada pasien diabetes itu harus diutamakan, ya. Kita sebagai seorang dokter, seorang spesialis, terutama spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, ya, itu kadang saya lihat ada beberapa yang lupa, ya, terutama para sejawat dokter umum, ya, banyak sekali yang diperiksa, tetapi urin rutin, ya, itu tidak ada, ya. Ketika dikonsul ke kami, ya, saya tidak melihat adanya hasil urin. Padahal hanya 2 pemeriksaan yang rutin itu di laboratorium. Kita tahu bahwa hematologi rutin, ya, atau complete blood count, dengan satu lagi adalah urinalisis. Periksa itu dulu 2, baru yang lainnya, ya. Karena 2 hal itu akan banyak menggambarkan penyakit pada pasien, ya, terutama mengenai fungsi ginjal pada pasien tersebut. Sehingga hal itu yang menjadi screening awal dari pemeriksaan yang harus kita lakukan. Hematologi dan urinalisis. Selalu itu kerjakan, baru yang lainnya, ya. Dan sudah terbukti bahwa komplikasi akan berkurang kalau kita lakukan kontrol gula darah secara ketat, ya. Penurunan HbA1c 1% itu akan menurunkan kejadian microvascular complication seperti pada penyakit ginjal dan juga blindness akibat diabetes sebesar 37%, ya. Dan angka kematian akan banyak menurun, hanya dengan penurunan 1% akan menurunkan kejadian kematian sebesar 21%. Tapi kita lihat, ya, penurunan HbA1c 1%, penyakit ginjal akan turun sebanyak 37%. Ya. Lalu, sekarang ada penyakit diabetes. Lalu orang ini kena penyakit ginjal akibat komplikasi diabetes atau diabetic kidney disease. Mana sih oral antidiabetik yang paling baik untuk DM dengan CKD? Ya, ini adalah kriteria atau indikator oral antidiabetik yang paling baik. Kalau kita lihat, menurunkan glikemik, outcomes mikro dan makrovaskulernya harus jelas, gitu ya. Tidak ada hipoglikemia, perubahan berat badannya netral atau justru harusnya menurun, ya, tidak menambah berat badan. Lalu side effects-nya hampir tidak ada. Renal insufficiency-nya akibat pemberian obat juga harusnya tidak ada, dan juga tidak perlu pengaturan dosis pada pasien-pasien dengan CKD. Lalu pasien mau menerima obat tersebut secara mudah, ya, jadi compliance-nya juga baik, cost-nya murah dan sebagainya, ya. Ini yang kita namakan anti diabetes yang ideal. Tapi adakah anti diabetes yang ideal itu? Sampai sekarang memang kelihatannya sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi kalau yang mendekati mungkin ada. Nanti berikutnya kita akan bicarakan mengenai hal tersebut, ya.
ideal drugs itu untuk mencegah mikroangiopati pada diabetes itu harus bisa berperanan pada lipids, berperanan pada vaskuler, berperanan menekan inflamasi, berperan juga pada blood pressure, berperan juga pada bone marrow. Yang akhirnya kalau hal ini semua bisa dilakukan oleh obat tersebut dengan juga menurunkan HbA1c sebagai suatu target atau indikator dari pengobatan diabetes, maka nefropati atau kejadian penyakit ginjal akibat diabetes tersebut akan bisa dikurangi. Ya, banyak sekali faktor yang biasanya kita bingung ya, apalagi zaman BPJS ini obat mana sih yang terbaik yang bisa kita berikan pada pasien ya, dengan berbagai faktornya ya, tipe pasien, berat badan, komorbid ya, risiko hipoglikemia, harganya, dan juga polifarmasi atau sudah banyak obat yang harus dimakan oleh pasien tersebut ya. Lalu kita juga bingung kalau harus melakukan pengaturan dosis untuk obat-obatan yang kita berikan ya. Menjadi beban bagi para physician atau bagi para dokter untuk melakukan hal-hal tersebut, meskipun kita sudah dilatih untuk dapat melakukan hal tersebut. Cuman sebaiknya kalau ada obat yang ternyata cukup memudahkan kita, tentu kita akan lebih menerima obat tersebut ya. Ini Diabetes Care ADA, American Diabetes Association ya, dari 2016, 2017, 2018 berubah ya. Yang 2016 menyebutkan bahwa menurunkan glukosa itu yang paling penting, dan di sana baru muncul obat dengan SGLT2 inhibitor. 2017 berubah lagi ya, untuk katanya harus bisa mengurangi kematian. Percuma aja menurunkan gula darah tapi kematiannya tetap tinggi. Lalu keluarlah rekomendasinya empagliflozin atau liraglutide ya. 2018 berubah lagi ya. Lebih ditekankan bahwa obat tersebut harus bisa mengurangi CV events dan juga CV mortality ya. Jadi kejadian kematian akibat kardiovaskuler, kejadian kematian event kardiovaskuler itu harus bisa dikurangi ya. Oke, ini pilihan-pilihan obat yang waktu itu sudah muncul tahun 2016 ya, mengenai kalau ada di left wings-nya atau di tabel sebelah kiri kita lihat pasien sudah mengalami CKD, lalu yang di atas kita lihat ada gangguan jantung ya, yang diakhiri dengan heart failure. Kalau kita lihat nih, CKD stage 4, CKD stage 5, ada acute coronary syndrome, ada heart failure, pilihannya tinggal mana? Hanya dua, insulin dan DPP-4 inhibitor. Yang lainnya gugur ya, kalau udah stage 4, stage 5, acute coronary syndrome dan heart failure. Ingat, hanya insulin dengan DPP-4. Dan ADA 2019 nah, ini membuat suatu algoritma pengobatan diabetes ya, yang terbaru ya. Dan mereka ternyata ya menetapkan ya first line-nya tetap tidak berubah, yaitu metformin ya, bla bla bla, tetapi yang second line-nya mereka tentukan apakah ada nggak gangguan jantung, penyakit jantung atau penyakit ginjal ya. Baru berikutnya efikasi menurunkan gula darah, keamanannya, menurunkan berat badan dan juga harga ya. Ini jadi bukan masalah yang lain-lain, tapi ada nggak obat yang secara meyakinkan sudah diteliti secara ilmiah dengan clinical trial yang baik bahwa second line dari metforminnya itu harus yang memiliki efek mengurangi angka kematian dan mengurangi penyakit jantung dan juga penyakit ginjal. Kebetulan juga KDIGO pada bulan Oktober 2020 ya, Kidney Disease Improving Global Outcomes 2020, bulan Oktober mengeluarkan juga suatu rekomendasi untuk pengobatan diabetes pada CKD ya. Ini mengenai pengawasannya, di mana perlu pengawasan penyakit ginjal dan sebagainya sebanyak 2 kali per tahun ya. Dan ini adakah
bagian dari CKD ya yang dapat mempengaruhi HbA1c ya. HbA1c ini ternyata akan tampak bias ya dan tampak menurun jika pada pasien anemia, menerima transfusi, menerima EPO ya. Dan kalau tampak tinggi itu kalau ya biasnya tinggi kalau pasiennya mengalami asidosis metabolik. Jadi HbA1c ini bisa bias rendah atau bias tinggi oleh berbagai faktor ya. Dan ini adalah target gula darah yang berdasarkan HbA1c pada pasien diabetes dengan CKD dari KDIGO 2020 tersebut ya. HbA1c-nya semakin rendah, tetapi pada pasien-pasien seperti apa? CKD yang masih grade 1 ya, tidak ada komplikasi makrovaskuler, bla 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 ke bawah gitu ya. Tetapi kalau sudah CKD grade 5 ya dengan makrovaskuler komplikasi yang severe atau ada comorbiditiesnya ada dan life expectancy-nya juga pendek ya dan juga adanya kewaspadaan terhadap hipoglikemia, maka dari KDIGO tidak diperlukan HbA1c yang sangat rendah, cukup kurang dari 8% saja ya. Dan ini menjadi pengingat kita karena pada orang CKD apalagi stage 4 dan stage 5 ya orangnya menjadi lebih mudah terjadi hipoglikemia ya. Ini dari KDIGO. Terapi lifestyle, physical activity, nutrition dengan weight loss. First line terapinya metformin. Ingat kalau GFR sudah kurang dari 45, kurangi dosis. GFR kurang dari 30 tidak boleh dipakai lagi. Dan juga pada dialisis tidak boleh pakai metformin. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang terhormat kalau pasien dialisisnya masih pakai metformin tolong dihentikan. Ya. Plus apa? SGLT2 inhibitor. Itu yang kencingnya jadi banyak mengeluarkan glukosa melalui urin. Sama pada eGFR kurang dari 30 nggak boleh dicoba. Dialisis juga nggak boleh. Ya, baru berikutnya ini ya. GLP-1, DPP-4 inhibitor ataupun insulin ya. Pilihan lainnya ya. Ini kita lihat eGFR kurang dari 30 ya. Kalau tidak eGFR lebih dari 60 seperti biasa kita berikan ya 1 kali sehari dulu baru naik sampai tercapai ya. eGFR-nya 45-49 masih seperti biasa, tetapi eGFR 30-44 harus dikurangi dosisnya, minimal setengahnya kita coba baru naik. Tapi kalau nanti terjadi perburukan ya eGFR harus dihentikan ya. Dan ini ada monitoring ya katanya karena pemberian metformin bisa menurunkan kadar vitamin B12 di dalam darah. Jadi kalau sudah dipakai lebih dari 4 tahun metformin maka vitamin B12-nya harus diukur ya. Ini nanti mungkin Dr. Nunu yang akan menyampaikan mengenai initiate ACE inhibitor atau ARB pada pasien-pasien diabetes dengan CKD ya. Nah, sekarang kenapa kok tadi saya bicara dari tabel tadi ada yang DPP-4 atau insulin. Kenapa kita harus memakai DPP-4 inhibitor ya? Kalau menurut Diabetes Care 2019 ini ya DPP-4 inhibitor itu ternyata respon hipoglikeminya sangat kurang ya, terhadap perubahan berat badan juga netral, safety profile-nya similar to placebo ini 2019 ya, tidak perlu di-adjust dosisnya dan compliance-nya menjadi lebih mudah karena dosisnya ya itu saja, tetap saja begitu ya. Dan ini adalah potensial effects terhadap ginjal dari DPP-4 inhibitor ya. Ke manusia yang sudah diteliti, DPP-4 inhibitor ini ternyata akan mengurangi albumin urea. Tetapi percobaan-percobaan binatangnya sangat lengkap ya, ternyata ada anti-albuminurik dengan renoprotective ya, karena dia ada anti-inflamatori, antioksidatif, meningkatkan antiuresis, menurunkan inflamasi, menurunkan rasi juga ya, sama ya ada renal cell protection. Ini lingkaran yang kalau Anda lihat di KDIGO 2020 ya. Oke.
Kalau ada pasien dengan diabetes dengan CKD, ya, eGFR-nya udah kurang dari 15 mili, ya, pilihan yang more suitable medication-nya DPP-4, insulin atau TZD, ya. Ini keunggulan DPP-4 sini, ya. Kalau orangnya tidak mau diinjeksi, ya, DPP-4 dan obat-obat lain, ya. Tapi kalau untuk menghindari hipoglikemia yang sering terjadi pada diabetes dengan CKD, ya, ini obat-obatnya, ya. Kalau yang lingkaran luar itu less suitable medication. Kalau udah tidak ada pilihan lain, oke, itu yang mungkin bisa dipakai, ya. Oke, sekarang bagaimana sih kerjanya DPP-4 inhibitor ini pada pasien diabetes, ya? Kalau ada rangsangan makanan yang diabsorpsi oleh usus halus kita, maka akan keluar incretin, ya, atau aktif GLP-1, ya, yang akan merangsang pankreas, terhadap beta sel akan mensekresikan insulin, dan alpha sel akan melakukan glucose dependent glucose suppression, ya. Tetapi kalau si incretin ini ada lawannya, soalnya ada DPP-4 yang menginaktifkan incretin, ya, maka si incretin ini akan menjadi inaktif GLP-1, ya, dengan 2 amino acid, ya. Maka oleh karena itu dibuatlah suatu obat yang menghambat si kerja DPP-4 ini agar si incretin atau aktif GLP-1 ini bisa merangsang pankreas dengan baik, ya. Sekarang ini kan banyak DPP-4 yang sudah di di market atau dipasarkan, ya, minimal ada 4 DPP-4 yang kita ketahui di pasaran, ya. Yang pertama ada jenis peptidomimetik, yang DPP-4 yang menyerupai dipeptida, ya, atau yang non-peptidomimetic DPP-4 inhibitor, yaitu suatu DPP-4 yang secara langsung berikatan pada enzim site-nya, active enzim site-nya si DPP-4, ya. Yang peptidomimetic yaitu sitagliptin, saxagliptin, dan vildagliptin. Yang non-peptidomimetic yang strukturnya jauh lebih kecil yaitu linagliptin atau suatu xanthin base structure, ya, dan dia langsung berikatan di active site, ya, di situ. Oke. Dan kalau kita lihat, ya, karena dia merupakan suatu struktur yang kecil dan langsung berikatan dengan active site, tentu saja kekuatan atau potensi inhibisi dari DPP-4 ini berbeda-beda. Di mana linagliptin 1, jadi makin kecil itu makin baik, dan paling kecil memang 1, ya, potensi untuk berikatan itu, ya, itu 1. Sedangkan yang lain-lainnya itu meningkat, dan sehingga potensinya menjadi lebih lemah dibandingkan linagliptin yang sudah diteliti. Oke. Dan yang berikutnya, linagliptin ini merupakan DPP-4 inhibitor yang pertama kali disetujui untuk tidak memerlukan penyesuaian dosis, ya. Mulai CKD stage 1 sampai CKD stage 5 atau end-stage kidney disease, ya, dosisnya tetap 5 mg. Sedangkan sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin dosisnya harus berubah semenjak memasuki stage 3 rata-ratanya, ya. Oke. Dan ini juga gambarannya kita lihat penurunan HbA1c, ya, dari linagliptin mulai dari ginjal normal sampai CKD stage 4 itu kita lihat penurunannya cukup signifikan dibandingkan awal, baik pada observasi 24 minggu maupun observasi 52 minggu. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Kenapa kita tidak perlu mengadjust dosis dari linagliptin? Karena linagliptin diekskresi hanya 5% di ginjal, ya, selebihnya di tempat lain ekskresinya, sehingga dia tidak terpengaruh dengan perburukan fungsi ginjal yang ada, ya. Dan ini tadi kita bicara mengenai ADA 2019 yang mengatakan bahwa obat second line dari metformin itu harus diketahui memiliki
CVOT trials atau cardiovascular ya clinical trial ya, dan ini ternyata satu-satunya ya linagliptin itu yang memiliki CVOT trials paling banyak, dan juga ya kidney safety yang satu-satunya yang diakui ya. Sedangkan yang lain meskipun ada CVOT trials yang baik, tapi kidney safety-nya tidak pernah dikonfirmasi ya. Dan penelitiannya kita sudah tahu kalau membaca di jurnal, mungkin ada penelitian Carmelina ya, linagliptin ya, pasien dengan established CV disease dan juga CKD, dan juga Carolina ya, yaitu pasien-pasien yang early type 2 diabetes ya, dengan increase CV risk ya. Dan ternyata pasien-pasiennya mirip dengan pasien-pasien yang ada di klinik atau praktek kita sehari-hari, di mana dari Carolina tersebut bahwa pasien-pasien itu diberikan ya diabetes awal diberikan linagliptin ya, tidak harus dia diabetesnya sudah lanjut ya. Dan Carmelina ini menunjukkan bahwa CV trial dengan kidney safety-nya sudah jelas dan mendukung adanya primary endpoint maupun secondary endpoint yang baik dari linagliptin tersebut. Primary endpoint-nya terhadap kardiovaskuler, sedangkan secondary endpoint-nya terhadap composite kidney endpoint ya. Sehingga linagliptin merupakan satu-satunya obat yang terbukti secara clinical trial, secara klinis, yang bisa melindungi jantung, cardiovascular disease, dan juga melindungi ginjal ya, baik menurunkan morbidity maupun mortality yang terkait kedua penyakit tersebut. Ini merupakan gambaran pasiennya yang kira-kira mirip-mirip lah dengan pasien kita ya. Sudah ada yang diberi metformin, ada yang diberi insulin, yang sudah punya heart failure, sudah punya kidney disease ya, atau DKD ya, dan juga ada CV disease yang established ya. Ini saya kira favor-nya terhadap pengobatan hanya Carmelina yang menunjukkan tidak adanya peningkatan terhadap penyakit jantung ya. Tetapi kalau saxagliptin mengakibatkan hospitalisasi atau meningkatkan heart failure, kejadian heart failure pada pasien-pasien tersebut ya. Ini Carolina membandingkan antara linagliptin dengan standard of care dan glimepiride. Jadi pasien-pasiennya diberikan glimepiride ya dengan standard of care ya, dan pasiennya juga profil atau karakteristik dasar pasiennya juga mirip-mirip dengan pasien yang sudah kita obati ya. Dan dari ADA 2020 ternyata Carolina trial ini juga cocok, obat ini linagliptin diberikan untuk usia-usia lanjut. Saya kira kita sampai pada akhir dari pembicaraan kita ya. Diabetes tipe 2 meningkat prevalensinya, dan tentu mengontrol gula darah dan menghambat dapat meningkatkan risiko ya komplikasi jangka panjang pada pasien-pasien dengan gula darah yang tetap tinggi. Dan salah satu obat dari diabetes tipe 2 yaitu DPP-4 inhibitor secara efektif dapat menurunkan gula darah ya, dan juga memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan DPP-4 inhibitor yang lain ya. Dan linagliptin adalah satu-satunya DPP-4 inhibitor yang terbukti melindungi pasien diabetes dari cardiovascular disease, dan juga melindungi ginjal dengan kidney safety profile yang baik ya. Dan juga ini adalah penelitian-penelitian yang mendukung data-data tersebut, yaitu penelitian Carmelina dan Carolina yang membuktikan potensi dari DPP-4 inhibitor khususnya linagliptin dalam melindungi pasien diabetes terhadap penyakit jantung dan juga penyakit ginjal. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore.
Terima kasih Dr. Rudi atas presentasinya cukup informatif. Baiklah, kita menghemat waktu. Saya kira kami persilakan Dr. Nono untuk menyampaikan presentasinya dengan judul Saving Better Hypertensive Case by Resource Control with Fixed Dose Combination Therapy. Silakan Dr. Nono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maimun. Sama juga saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Aida, Ketua PP Penefri yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan masalah hipertensi pada siang hari ini. Saudara sekalian yang kami hormati, kami akan menyampaikan tugas yang diberikan pada kami, yaitu mengenai bagaimana kita mencapai tata laksana hipertensi yang lebih baik di luar hanya sekedar menurunkan tekanan darah, yaitu dengan menggunakan fixed dose combination. Saudara sekalian, mengapa kita sampai saat ini masih terus membicarakan masalah hipertensi? Tentu tidak lepas dari prevalensi hipertensi yang semakin lama semakin meningkat. Dikatakan bahwa dewasa ini 1 dari 3 orang di dunia ini menderita hipertensi. Dan diestimasikan pada tahun 2025 1,5 billion angka hipertensi di seluruh dunia. Tetapi kurang lebih hanya 36,8% dari pasien hipertensi tersebut yang bisa mendapatkan obat. Ini merupakan prevalensi hipertensi di Indonesia antara tahun 2007 sampai dengan 2018, saudara sekalian, di sini angka prevalensi hipertensi yang tertinggi adalah di Kalimantan Selatan, yaitu 44,1%. Hipertensi dikatakan merupakan penyebab pertama, faktor risiko pertama yang ikut berpengaruh terhadap kematian. Jadi dari berbagai faktor risiko yang ada ini, rupanya hipertensi adalah merupakan nomor 1 penyebab daripada mortalitas. Ini juga yang membuat kita tetap harus membicarakan hipertensi. Ini sama, ya. Ini merupakan prevalensi daripada hipertensi di negara-negara di Asia. Di sini tampak bahwa angka prevalensi hipertensi dibandingkan yang awareness, dibandingkan yang mendapatkan terapi dan terkontrol, itu sangat bervariasi. Jadi misalnya, pada Cina, dari 25,2 prevalensi hipertensi, awareness hanya terjadi pada 46,5%, dan yang mendapatkan terapi hanya 41,1%. Dari angka tersebut, yang berhasil terkontrol hanya 13,8%. Di Indonesia sendiri dikatakan prevalensinya adalah 26,5%, dengan angka awareness 35,8%, tetapi tidak ada angka, jadi tidak tercatat, tidak terlaporkan angka berapa banyak yang mendapatkan terapi dan berapa banyak yang terkontrol. Bagaimana dengan guideline yang ada? Saudara sekalian, kita tidak lepas dari membicarakan masalah guideline dalam rangka tata laksana hipertensi. Oleh karena bagaimanapun kita harus mempunyai ancer-ancer ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan kita bagaimana target yang bisa yang ditetapkan dalam menerapi hipertensi. Berbagai guideline telah dikembangkan, yaitu antara lain pada tahun 2017 ada AHA, American Heart Association, kemudian pada tahun 2018 guideline dari Eropa, kemudian NICE guideline pada 2019, kemudian ada Japanese guideline, kemudian Indonesia sendiri mempunyai konsensus dari Perhimpunan Hipertensi Indonesia. Dari sekian guideline yang ada, maka saya ingin membicarakan salah satu guideline, yaitu yang berasal dari Eropa. Yaitu guideline ini, klasifikasi hipertensi pada guideline ini adalah terbagi menjadi optimal, normal. Jadi dikatakan normal itu apabila antara 120 sampai 129 dengan diastolik 80-84, tapi ini belum bisa kita katakan optimal. Jadi apabila memungkinkan
adalah kita mencapai kurang dari 120 dan kurang dari 80. Kemudian dari klasifikasi ini tampak adanya high normal, kemudian grade 1, grade 2, grade 3, dan ada kelompok khusus yaitu isolated systolic hypertension.